Tahukah Anda bahwa telapak tangan Anda dapat menyimpan petunjuk tersembunyi tentang tujuan hidup Anda di alam semesta? Sepanjang sejarah, tangan telah dilihat sebagai peta yang mengungkapkan rahasia terdalam dari jiwa, dan mungkin, pada saat ini, Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa tentang diri Anda. Jika Anda melihat bentuk bulan sabit ketika Anda bergandengan tangan dalam doa, itu bisa menjadi pertanda bahwa Anda ditakdirkan untuk tujuan yang lebih besar, sebuah jalan unik yang penuh dengan makna dan kemungkinan. Dalam video kebijaksanaan biksu ini, kita akan membahas lebih jauh dari yang terlihat untuk menjelajahi ajaran spiritual yang mendalam yang menghubungkan tubuh, pikiran, dan jiwa Anda dengan kosmos. Bulan sabit di tangan Anda bukan hanya sebuah kebetulan. Dalam ajaran Buddha dan tradisi spiritual lainnya, diyakini bahwa simbol-simbol tertentu pada tubuh merupakan manifestasi dari energi batin atau karma masa lalu. Simbol-simbol tersebut mewakili hubungan Anda dengan aliran universal, dan mungkin menandakan bahwa Anda memiliki misi khusus dalam kehidupan ini. Apa arti simbol ini bagi Anda? Ini bisa menjadi pengingat bahwa di dalam diri Anda terdapat potensi untuk keagungan, kebijaksanaan, dan transformasi. Buddha mengajarkan bahwa kita semua membawa dalam diri kita kemampuan untuk terbangun dan mencapai pencerahan, tetapi terkadang kita membutuhkan tanda-tanda yang mengundang kita untuk melihat ke dalam diri dan mempercayai jalan kita. Sebelum Anda melanjutkan, berhentilah sejenak, satukan kedua telapak tangan Anda dengan jari-jari lurus seperti sedang berdoa. Perhatikan dengan seksama, dapatkah Anda melihat bulan sabit yang dibentuk oleh garis-garis tangan Anda? Jika ya, ini bisa jadi merupakan panggilan untuk Anda, sebuah undangan untuk merenungkan tujuan hidup Anda dan membangkitkan percikan ilahi di dalam diri Anda. Dalam ajaran Buddha dikatakan bahwa setiap pengalaman, setiap tanda yang muncul dalam hidup kita memiliki tujuan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Anda berada di sini membaca ini. Mungkin alam semesta sedang berbicara kepada Anda, membimbing Anda di jalan penemuan diri dan evolusi spiritual. Simbol ini mungkin merupakan pengingat bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling berhubungan, dan Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Namun, hanya mereka yang berkomitmen untuk mengeksplorasi diri mereka dan terbuka terhadap tanda-tanda yang akan menemukan rahasia terdalam yang dimiliki alam semesta untuk mereka. Video ini akan membawa Anda dalam perjalanan transformatif, mengungkapkan tidak hanya makna dari simbol ini, tetapi juga bagaimana Anda dapat menggunakan pengetahuan ini untuk membuat perubahan yang berdampak dalam hidup Anda. Di Wisdom of the Monk, misi kami adalah untuk membantu Anda terhubung dengan ajaran-ajaran ini dan menemukan kedamaian dan kejernihan yang Anda butuhkan untuk berjalan menuju diri Anda yang terbaik. Berlanggananlah sekarang dan jadilah bagian dari saluran kami. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini, bersama-sama kita akan menemukan apa yang alam semesta ingin ungkapkan kepada Anda. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda pelajari bisa jadi merupakan langkah pertama menuju takdir yang penuh dengan tujuan dan pemenuhan. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, Anda sendiri, sama seperti orang lain di seluruh alam semesta, layak mendapatkan cinta dan kasih sayang Anda. Bulan sabit di tangan Anda bisa menjadi pengingat yang Anda butuhkan untuk mulai lebih mencintai diri sendiri, mempercayai jalan hidup Anda dan menyadari bahwa Anda adalah makhluk yang luar biasa. Dan kepada Anda.
Bersiaplah, karena jari bisa jadi merupakan dari bahwa Anda adalah makhluk yang luar biasa. Siaplah, karena pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang unik dari diri Anda, tapi Anda tidak bisa menemukannya? Mungkin jawabannya terletak pada detail yang diabaikan oleh kebanyakan orang. Garis-garis pada telapak tangan Anda. Ada simbol langka dan hampir ajaib yang hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang, dan salah satunya adalah bulan sabit. Busur halus yang muncul ketika Anda bergandengan tangan ini bukan hanya sebuah tanda, tetapi tanda pertama bahwa Anda mungkin termasuk di antara mereka yang dipilih untuk tujuan yang lebih besar. Bagaimana Anda mengidentifikasi simbol ini? Satukan kedua telapak tangan Anda dengan jari-jari terentang, seolah-olah Anda sedang berdoa. Jangan menekuk atau melengkungkan jari-jari Anda. Sekarang, perhatikan dengan seksama. Anda mungkin melihat bentuk bulan sabit di mana garis-garis telapak tangan Anda bertemu. Jika jawabannya ya, maka Anda sedang melihat sesuatu di luar fisik. Simbol ini bukan hanya sebuah jejak anatomi. Ini adalah undangan diam-diam dari alam semesta,
sebuah tanda yang menandakan hubungan khusus dengan kekuatan tak terlihat. Ini seperti tanda tangan spiritual yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Mereka yang memiliki simbol ini seringkali merasakan panggilan yang tidak dapat dijelaskan untuk menemukan lebih banyak tentang diri mereka sendiri dan tujuan mereka di dunia. Sejak zaman kuno, tanda tangan telah dilihat sebagai pesan suci, kode rahasia yang hanya dapat ditafsirkan oleh mereka yang siap untuk melihat di balik yang terlihat jelas. Hari ini, Anda memiliki kesempatan untuk mengetahui apakah tanda di tangan Anda adalah tanda yang telah Anda tunggu-tunggu. Tapi jangan salah. Bulan sabit memiliki makna yang dalam dan kekuatan laten yang hanya terungkap bagi mereka yang memilih untuk mengeksplorasi potensi mereka yang sebenarnya. Anda mungkin dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin tanda ini adalah pengingat bahwa jalan Anda berbeda dari yang lain, jalan menuju kebangkitan dan pencerahan. Jika Anda telah sampai sejauh ini, mungkin Anda telah merasakan bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Mengamati tangan Anda sekarang hanyalah permulaan. Apa yang Anda lakukan dengan penemuan ini akan tergantung pada bagaimana Anda memandang peran Anda di alam semesta. Bulan sabit tidak sendirian, ia membawa rahasia yang telah mengubah kehidupan. Simbol ini bukan hanya sebuah tanda, melainkan sebuah bahasa rahasia yang hanya sedikit orang yang dapat memahaminya, sebuah pesan yang seolah-olah berbisik langsung ke dalam hati Anda. Mengapa hanya beberapa orang yang memiliki tanda ini? Jawabannya terletak pada esensi jiwa. Bulan sabit adalah undangan bagi mereka yang memiliki takdir khusus, sebuah misi yang hanya dapat mereka penuhi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jika Anda pernah merasa terputus dari dunia, tetapi pada saat yang sama sangat terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dan tak terlihat, ada kemungkinan bulan sabit adalah portal Anda, titik kontak antara yang terlihat dan yang tak terlihat, material dan spiritual. Simbol ini bukan hanya sebuah penanda, namun juga sebuah kompas yang menunjukkan jalan yang hanya sedikit orang yang berani mengikutinya. Dalam tradisi spiritual kuno, diyakini bahwa garis-garis di tangan adalah peta yang digambar oleh kekuatan yang lebih tinggi, yang menunjukkan takdir setiap individu. Titik kontak antara yang terlihat dan yang tak terlihat, material dan spiritual. Simbol ini bukan hanya sebuah penanda. Dalam tradisi yang menunjukkan dan spiritual.
Tahukah Anda bahwa telapak tangan Anda dapat menyimpan petunjuk tersembunyi tentang tujuan hidup Anda di alam semesta? Sepanjang sejarah, tangan telah dilihat sebagai peta yang mengungkapkan rahasia terdalam dari jiwa, dan mungkin, pada saat ini, Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa tentang diri Anda. Jika Anda melihat bentuk bulan sabit ketika Anda bergandengan tangan dalam doa, itu bisa menjadi pertanda bahwa Anda ditakdirkan untuk tujuan yang lebih besar, sebuah jalan unik yang penuh dengan makna dan kemungkinan. Dalam video kebijaksanaan biksu ini, kita akan membahas lebih jauh dari yang terlihat untuk menjelajahi ajaran spiritual yang mendalam yang menghubungkan tubuh, pikiran, dan jiwa Anda dengan kosmos. Bulan sabit di tangan Anda bukan hanya sebuah kebetulan. Dalam ajaran Buddha dan tradisi spiritual lainnya, diyakini bahwa simbol-simbol tertentu pada tubuh merupakan manifestasi dari energi batin atau karma masa lalu. Simbol-simbol tersebut mewakili hubungan Anda dengan aliran universal, dan mungkin menandakan bahwa Anda memiliki misi khusus dalam kehidupan ini. Apa arti simbol ini bagi Anda? Ini bisa menjadi pengingat bahwa di dalam diri Anda terdapat potensi untuk keagungan, kebijaksanaan, dan transformasi. Buddha mengajarkan bahwa kita semua membawa dalam diri kita kemampuan untuk terbangun dan mencapai pencerahan, tetapi terkadang kita membutuhkan tanda-tanda yang mengundang kita untuk melihat ke dalam diri dan mempercayai jalan kita. Sebelum Anda melanjutkan, berhentilah sejenak, satukan kedua telapak tangan Anda dengan jari-jari lurus seperti sedang berdoa. Perhatikan dengan seksama, dapatkah Anda melihat bulan sabit yang dibentuk oleh garis-garis tangan Anda? Jika ya, ini bisa jadi merupakan panggilan untuk Anda, sebuah undangan untuk merenungkan tujuan hidup Anda dan membangkitkan percikan ilahi di dalam diri Anda. Dalam ajaran Buddha dikatakan bahwa setiap pengalaman, setiap tanda yang muncul dalam hidup kita memiliki tujuan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Anda berada di sini membaca ini. Mungkin alam semesta sedang berbicara kepada Anda, membimbing Anda di jalan penemuan diri dan evolusi spiritual. Simbol ini mungkin merupakan pengingat bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling berhubungan, dan Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Namun, hanya mereka yang berkomitmen untuk mengeksplorasi diri mereka dan terbuka terhadap tanda-tanda yang akan menemukan rahasia terdalam yang dimiliki alam semesta untuk mereka. Video ini akan membawa Anda dalam perjalanan transformatif, mengungkapkan tidak hanya makna dari simbol ini, tetapi juga bagaimana Anda dapat menggunakan pengetahuan ini untuk membuat perubahan yang berdampak dalam hidup Anda. Di Wisdom of the Monk, misi kami adalah untuk membantu Anda terhubung dengan ajaran-ajaran ini dan menemukan kedamaian dan kejernihan yang Anda butuhkan untuk berjalan menuju diri Anda yang terbaik. Berlanggananlah sekarang dan jadilah bagian dari saluran kami. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini, bersama-sama kita akan menemukan apa yang alam semesta ingin ungkapkan kepada Anda. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda pelajari bisa jadi merupakan langkah pertama menuju takdir yang penuh dengan tujuan dan pemenuhan. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, Anda sendiri, sama seperti orang lain di seluruh alam semesta, layak mendapatkan cinta dan kasih sayang Anda. Bulan sabit di tangan Anda bisa menjadi pengingat yang Anda butuhkan untuk mulai lebih mencintai diri sendiri, mempercayai jalan hidup Anda dan menyadari bahwa Anda adalah makhluk yang luar biasa. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang unik dari diri Anda?
Tapi Anda tidak bisa menemukannya? Mungkin jawabannya terletak pada detail yang diabaikan oleh kebanyakan orang. Garis-garis pada telapak tangan Anda. Ada simbol langka dan hampir ajaib yang hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang, dan salah satunya adalah bulan sabit. Busur halus yang muncul ketika Anda bergandengan tangan ini bukan hanya sebuah tanda, tetapi tanda pertama bahwa Anda mungkin termasuk di antara mereka yang dipilih untuk tujuan yang lebih besar. Bagaimana Anda mengidentifikasi simbol ini? Satukan kedua telapak tangan Anda dengan jari-jari terentang, seolah-olah Anda sedang berdoa. Jangan menekuk atau melengkungkan jari-jari Anda. Sekarang, perhatikan dengan seksama. Anda mungkin melihat bentuk bulan sabit di mana garis-garis telapak tangan Anda bertemu. Jika jawabannya ya, maka Anda sedang melihat sesuatu di luar fisik. Simbol ini bukan hanya sebuah jejak anatomi. Ini adalah undangan diam-diam dari alam semesta, sebuah tanda yang menandakan hubungan khusus dengan kekuatan tak terlihat. Ini seperti tanda tangan spiritual, yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Mereka yang memiliki simbol ini seringkali merasakan panggilan yang tidak dapat dijelaskan untuk menemukan lebih banyak tentang diri mereka sendiri dan tujuan mereka di dunia. Sejak zaman kuno, tanda tangan telah dilihat sebagai pesan suci, kode rahasia yang hanya dapat ditafsirkan oleh mereka yang siap untuk melihat di balik yang terlihat jelas. Hari ini, Anda memiliki kesempatan untuk mengetahui apakah tanda di tangan Anda adalah tanda yang telah Anda tunggu-tunggu. Tapi jangan salah. Bulan sabit memiliki makna yang dalam dan kekuatan laten yang hanya terungkap bagi mereka yang memilih untuk mengeksplorasi potensi mereka yang sebenarnya. Anda mungkin dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin tanda ini adalah pengingat bahwa jalan Anda berbeda dari yang lain, jalan menuju kebangkitan dan pencerahan. Jika Anda telah sampai sejauh ini, mungkin Anda telah merasakan bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Mengamati tangan Anda sekarang hanyalah permulaan. Apa yang Anda lakukan dengan penemuan ini akan tergantung pada bagaimana Anda memandang peran Anda di alam semesta. Bulan sabit tidak sendirian, ia membawa rahasia yang telah mengubah kehidupan. Simbol ini bukan hanya sebuah tanda, melainkan sebuah bahasa rahasia yang hanya sedikit orang yang dapat memahaminya, sebuah pesan yang seolah-olah berbisik langsung ke dalam hati Anda. Mengapa hanya beberapa orang yang memiliki tanda ini? Jawabannya terletak pada esensi jiwa. Bulan sabit adalah undangan bagi mereka yang memiliki takdir khusus, sebuah misi yang hanya dapat mereka penuhi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jika Anda pernah merasa terputus dari dunia, tetapi pada saat yang sama sangat terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dan tak terlihat, ada kemungkinan bulan sabit adalah portal Anda, titik kontak antara yang terlihat dan yang tak terlihat, material dan spiritual. Simbol ini bukan hanya sebuah penanda, namun juga sebuah kompas yang menunjukkan jalan yang hanya sedikit orang yang berani mengikutinya. Dalam tradisi spiritual kuno, diyakini bahwa garis-garis di tangan adalah peta yang digambar oleh kekuatan yang lebih tinggi, yang menunjukkan takdir setiap individu. Bulan sabit, khususnya, dianggap sebagai simbol keselarasan dengan siklus bulan dan energi kosmik. Mereka yang memiliki tanda ini dipanggil untuk memimpin, menciptakan, atau mengubah kehidupan. Ini adalah segel dari hubungan yang mendalam dengan alam semesta, tetapi juga pengingat bahwa kekuatan ini harus dibangkitkan. Mungkin Anda telah merasakan hubungan ini tanpa menyadarinya. Saat-saat ketika mimpi mengungkapkan pesan-pesan aneh, pertemuan tak terduga yang mengubah lintasan Anda, atau sekilas bulan purnama yang memberi Anda kedamaian yang tak dapat dijelaskan. Peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi secara acak,
Ini adalah tanda bahwa bulan sabit di tangan Anda bukan hanya sebuah ornamen kosong, tetapi juga pengingat bahwa Anda memiliki peran khusus. Namun, seperti halnya undangan lainnya, undangan ini membutuhkan tanggapan. Tidaklah cukup hanya dengan mengakui adanya bulan sabit di tangan Anda harus mendengarkannya. Anda harus memahami bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang transformatif. Dengan menerima panggilan ini, Anda akan mulai merasakan sesuatu yang luar biasa. Dunia di sekitar Anda akan berubah, seolah-olah merespons kebangkitan kekuatan di dalam diri Anda. Inilah rahasia bulan sabit. Inilah rahasia yang sekarang mulai terungkap di hadapan Anda. Bulan sabit di tangan Anda bukan hanya sebuah tanda, melainkan sebuah kunci untuk membuka kekuatan yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Sejak dahulu kala, tanda seperti ini telah dilihat sebagai koneksi langsung ke kosmos, dan mereka yang memakainya dianggap memiliki kemampuan yang unik. Tetapi, apa arti sebenarnya dari simbol ini bagi Anda? Apa yang ingin dibangkitkan dalam hidup Anda? Bentuk bulan sabit, yang dibentuk secara halus oleh garis-garis telapak tangan, melambangkan keseimbangan yang langka antara dua dunia, emosional dan rasional, spiritual dan material. Bukan suatu kebetulan bahwa mereka yang memiliki tanda ini sering merasakan intuisi yang tajam dan kemampuan yang hampir ajaib untuk menarik apa yang mereka inginkan. Seolah-olah pikiran Anda membentuk realitas, seolah-olah keinginan Anda secara misterius terbentuk. Ini adalah kekuatan laten bulan sabit, yang menunggu untuk dipahami dan dimanfaatkan secara sadar. Mereka yang memakai tanda ini memiliki daya tarik alami, menarik orang, situasi dan bahkan energi yang tampaknya membimbing mereka menuju tujuan mereka. Tapi mengapa ini bisa terjadi? Itu karena bulan sabit bertindak sebagai titik penghubung antara Anda dan energi yang lebih besar. Ini adalah cermin dan saluran. Apa yang Anda proyeksikan ke dunia akan kembali diperkuat, seolah-olah alam semesta mendengarkan pikiran dan niat Anda. Pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri sekarang adalah, apa yang saya proyeksikan? Bulan sabit juga sangat terkait dengan siklus bulan purnama, saat kekuatannya memuncak. Pada malam-malam tersebut, mereka yang memegang bulan sabit di tangan mereka sering mengalami euforia yang tidak dapat dijelaskan, rasa penuh yang tampaknya datang entah dari mana. Pernahkah Anda merasakannya? Seakan-akan udara di sekeliling Anda dipenuhi dengan energi, dan setiap langkah yang Anda ambil dipandu oleh sesuatu yang lebih besar. Inilah kekuatan yang dibangkitkan oleh bulan sabit di dalam diri Anda, menunggu untuk dipahami dan digunakan untuk transformasi Anda. Bersiaplah untuk memulai perjalanan ini dan temukan takdir yang menanti Anda. Jangan abaikan sensasi-sensasi ini, karena ini adalah tanda yang jelas bahwa kekuatan Anda sedang menyelaraskan diri dengan kekuatan alam semesta. Namun inilah yang paling penting, bulan sabit hanyalah sebuah potensi, sebuah benih yang perlu disiram dengan niat, tujuan, dan kesadaran. Jika Anda memilih untuk mengabaikannya, itu akan tetap menjadi detail yang aneh di tangan Anda. Namun jika Anda memilih untuk menerimanya, jika Anda mengizinkan kekuatan ini tumbuh di dalam diri Anda dapat sepenuhnya mengubah hidup Anda. Pilihan ada di tangan Anda, dan alam semesta telah merespons. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan bahwa hubungan dengan yang ilahi dan alam semesta adalah hubungan yang sangat spiritual, dan bulan sabit dalam konteks ini bukan hanya simbol, tetapi juga cerminan dari hubungan tersebut. Ini adalah panggilan untuk sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang melampaui duniawi. Jika bulan sabit di tangan Anda dapat berbicara, ia mungkin akan menceritakan sebuah kisah tentang cinta, bukan cinta biasa,
tetapi cinta transendental, cinta yang melampaui batasan dan terhubung tidak hanya dengan orang-orang di sekitar Anda, tetapi juga dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Alam semesta itu sendiri dalam bentuknya yang paling murni. Simbol ini, yang dibentuk oleh garis hati, mewakili ikatan spiritual yang mendalam, sebuah pengingat bahwa Anda telah dipilih untuk hidup dan berbagi energi cinta dalam bentuknya yang tertinggi. Mereka yang memiliki bulan sabit sering merasa bahwa hubungan mereka dengan orang lain berbeda. Anda mungkin telah memperhatikan betapa mudahnya orang mempercayai Anda. Seolah-olah mereka tertarik pada kehadiran Anda tanpa alasan yang jelas. Hal ini terjadi karena energi Anda secara alami bersifat ramah, hampir seperti magnet emosional. Bulan sabit memperkuat getaran itu, menciptakan medan magnet empati, pengertian, dan kasih sayang. Anda tidak hanya mendengarkan, Anda merasakannya secara mendalam, dan itu adalah sesuatu yang hanya sedikit orang yang dapat melakukannya secara mendalam. Tetapi ini bukan hanya tentang menarik, ini tentang penyembuhan. Bulan sabit juga merupakan simbol penyembuhan emosional. Mereka yang memakainya sering dilihat sebagai tempat yang aman bagi orang lain. Anda telah memperhatikan bagaimana orang-orang mencari dukungan Anda di masa-masa sulit, bagaimana mereka merasa bahwa, dengan berada di sisi Anda, mereka dapat menemukan jawaban atau sekadar ruang untuk terhubung kembali dengan esensi mereka sendiri. Kemampuan untuk memberikan kenyamanan bukanlah suatu kebetulan, ini adalah sebuah anugerah. Dan seperti semua karunia, karunia itu datang dengan tanggung jawab untuk menggunakan kekuatan itu untuk menerangi kehidupan orang lain. Dampak dari bulan sabit tidak hanya terbatas pada hubungan interpersonal, tetapi juga secara intrinsik terkait dengan perjalanan cinta dan kepuasan Anda sendiri. Umat Buddha mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan hanya sebuah perasaan, tetapi sebuah kekuatan transformatif yang mendorong kita untuk bertumbuh, berkarya, dan meninggalkan warisan. Anda mungkin pernah mengalami hal ini pada saat-saat hubungan yang mendalam dengan seseorang yang spesial, ketika waktu terasa berhenti dan semuanya berjalan dengan sempurna. Bulan sabit juga membangkitkan dalam diri Anda cinta universal yang melampaui individu dan menjangkau kolektif. Ini adalah kekuatan yang mendorong Anda untuk peduli dengan kesejahteraan orang lain dan membuat perbedaan di dunia. Itulah sebabnya mereka yang memakai simbol ini memiliki peran unik dalam jaringan tak terlihat yang menghubungkan semua hal. Anda tidak berada di sini secara kebetulan dan tanda di tangan Anda adalah buktinya. Ini adalah pengingat bahwa cinta, pada intinya, adalah kekuatan yang paling transformatif yang ada dan secara harfiah ada di tangan Anda. Tetapi Anda siap untuk menerima panggilan ini. Pada akhirnya, apa yang Anda lakukan dengan karunia ini tidak hanya akan memengaruhi Anda, tetapi juga semua orang yang berpapasan dengan Anda. Jika ada satu hal yang membedakan mereka yang memiliki bulan sabit di tangan mereka, itu adalah kemampuan mereka untuk mengubah hal yang biasa menjadi luar biasa. Simbol ini bukan hanya sebuah jejak fisik, tetapi juga sebuah portal menuju kreativitas dan kemakmuran yang istimewa. Pemakai tanda ini juga membawa benih penciptaan, kekuatan langka untuk membentuk realitas di sekitar mereka sesuai dengan niat terdalam mereka. Bagaimana Anda membuka kekuatan ini dalam hidup Anda? Bulan sabit, yang diasosiasikan dengan energi bulan, adalah cerminan dari siklus transformasi yang mengatur alam semesta. Sama seperti bulan yang bergerak dari fase kegelapan menuju kepenuhannya saat bulan purnama,
mereka yang memiliki simbol ini memiliki karunia untuk menerangi ide-ide yang paling gelap dan menciptakan apa yang dulunya tampak mustahil. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana proyek atau ide terbaik Anda muncul pada saat-saat hening dan introspeksi? Hal ini terjadi karena Anda memanfaatkan potensi kreatif Anda yang selaras dengan energi bulan sabit. Kemakmuran yang menyertai bulan sabit tidak hanya bersifat material, tapi juga emosional dan spiritual. Orang dengan tanda ini seringkali memiliki kemampuan alami untuk menarik kelimpahan di berbagai bidang kehidupan. Anda mungkin telah mengalaminya tanpa menyadarinya, sebuah kesempatan yang muncul pada saat yang tepat, sumber daya yang muncul ketika Anda sangat membutuhkannya. Ini bukan kebetulan, ini adalah kekuatan bulan sabit yang sedang beraksi, menggerakkan kekuatan yang menguntungkan Anda untuk mewujudkan apa yang benar-benar Anda inginkan. Tetapi rahasia sebenarnya dari bulan sabit adalah dalam tindakan. Agar kekuatan ini dapat terwujud sepenuhnya, Anda harus mempercayainya dan menggunakannya secara sadar. Anda telah memperhatikan bagaimana, ketika Anda percaya pada sesuatu dengan seluruh keberadaan Anda, segala sesuatunya mulai selaras secara ajaib. Itulah alam semesta yang merespons tekad Anda. Bulan sabit memperkuat hubungan itu, membuat Anda menjadi katalisator untuk apa yang ingin Anda ciptakan. Selain itu, bulan sabit memiliki hubungan khusus dengan imajinasi. Pemakai simbol ini seringkali adalah seseorang dengan ide-ide inovatif, seorang visioner yang dapat melihat kemungkinan di mana orang lain hanya melihat hambatan. Para pemimpin, seniman, dan pengusaha hebat memiliki kualitas ini karena mereka memahami bahwa kreativitas adalah kunci untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Pernahkah Anda merasa bahwa ide-ide Anda memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dunia? Itulah bulan sabit yang membangkitkan potensi tertinggi Anda. Namun, kemakmuran yang ditawarkan oleh bulan sabit tidak datang tanpa panggilan yang lebih tinggi. Hal ini menuntut Anda untuk menggunakan anugerah ini tidak hanya untuk keuntungan Anda, tetapi juga untuk mengangkat orang-orang di sekitar Anda. Disinilah peran spiritualis bulan sabit muncul ke permukaan. Kekuatannya untuk menciptakan dan memakmurkan mencapai potensi penuhnya ketika diselaraskan dengan tujuan yang lebih besar untuk membuat perbedaan. Apakah Anda siap untuk menggunakan anugerah ini dengan bijak? Alam semesta sedang memperhatikan Anda, menunggu respons Anda. Pada akhirnya, menjadi makmur bukan hanya menerima, tetapi juga memberikan kembali kepada dunia apa yang dapat Anda berikan kepada dunia. Bulan sabit di tangan Anda bukan hanya sebuah tanda fisik. Ini adalah pengingat bahwa Anda telah dipanggil untuk berjalan di jalan yang unik, seringkali jauh dari keramaian. Mereka yang memakai simbol ini merasakan pada suatu titik dalam hidup mereka kebutuhan akan kemandirian, kekuatan pendorong untuk otonomi dan pertumbuhan spiritual. Anda adalah arsitek takdir Anda, dan alam semesta menunggu Anda untuk mengambil langkah pertama menuju realisasi tujuan Anda. Kemerdekaan lebih dari sekadar tindakan kebebasan pribadi. Ini adalah katalisator yang membangkitkan potensi bulan sabit yang tidak aktif. Simbol kuno yang menandakan kebangkitan esensi sejati kita. Jika Anda perhatikan, pencapaian terbesar Anda datang ketika Anda membuat keputusan untuk bertindak bagi diri Anda sendiri, ketika Anda memutuskan untuk berjalan di jalan yang hanya Anda yang bisa berjalan. Inilah kekuatan bulan sabit, yang memanifestasikan dirinya sendiri,
tidak memungkinkan Anda untuk bergantung pada orang lain atau mengikuti jalan yang sudah dilalui. Sebaliknya, ini menantang Anda untuk menciptakan perjalanan Anda sendiri, membebaskan diri Anda dari ikatan konformitas dan mendengarkan panggilan batin yang hanya Anda yang dapat memahaminya. Konsep kemandirian ini bukan hanya sebuah pilihan, tetapi merupakan kebutuhan vital bagi mereka yang telah dipilih. Namun, seperti yang diajarkan oleh sutra-sutra Buddhis kuno, kemandirian sejati tidak ditemukan dalam kesendirian, tetapi dalam keselasan yang mendalam dengan tujuan Anda yang lebih besar. Ajaran Buddha berbicara tentang hubungan dengan Dharma, hukum universal yang memandu kita. Mereka yang mengikuti tujuan yang lebih tinggi akan selaras dengan alam semesta, dan keselarasan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat eksternal, tetapi hubungan batin yang mendalam yang menghubungkan Anda dengan semua makhluk dan semua yang ada. Otonomi yang dibawa oleh bulan sabit bukanlah penolakan terhadap orang lain, tetapi kesadaran bahwa kekuatan sejati Anda berasal dari tempat yang jauh lebih besar daripada aspirasi pribadi Anda. Ini adalah kebijaksanaan bahwa dengan hidup dari tujuan Anda, alam semesta merespon secara positif, dengan cara yang tidak dapat kita duga, seolah-olah takdir mulai menulis sendiri ke dalam tangan Anda. Meditasi Buddhis mengajarkan kita bahwa ketika kita berada dalam keseimbangan dengan sifat sejati kita, segala sesuatu akan mengalir dengan mudah. Dengan membuat pilihan yang selaras dengan diri Anda yang terdalam, seluruh dunia mulai bergerak sesuai keinginan Anda, karena energi Anda bergetar pada frekuensi yang tepat. Selain itu, bulan sabit memiliki dampak langsung pada kesehatan Anda, baik secara fisik maupun emosional. Orang yang memakai simbol ini cenderung tangguh secara alami, tetapi kekuatan ini dipertahankan hanya jika mereka merangkul kemandirian mereka dan hidup dalam koherensi dengan tujuan mereka yang lebih tinggi. Dalam 4 jalan mulia ajaran Buddha, kita diajarkan bahwa penderitaan muncul ketika kita berpaling dari kebenaran batin kita. Jika Anda merasa energi Anda terhambat atau kesehatan Anda terganggu, mungkin inilah saatnya untuk bertanya pada diri sendiri apakah Anda membiarkan pengaruh dari luar mengendalikan hidup Anda. Bulan sabit mengingatkan Anda bahwa kekuatan hidup Anda bergantung pada kebebasan Anda, kemampuan Anda untuk mengikuti kata hati dan hidup selaras dengan diri Anda yang sebenarnya. Disinilah letak pelajaran penting. Bulan sabit bukanlah simbol yang pasif. Ini adalah pengingat bahwa Anda memiliki kekuatan untuk bertindak. Jika Anda menunda keputusan dengan membiarkan rasa takut dan keraguan mengambil alih hidup Anda, maka Anda membiarkan kekuatan Anda tidak aktif. Pemakai bulan sabit telah dipilih untuk memimpin, berinovasi, dan menginspirasi orang lain melalui teladan. Kemerdekaan bukan hanya sebuah jalan, melainkan takdir itu sendiri. Jalan menuju keaslian, kebangkitan, dan transformasi spiritual. Bulan sabit di tangan Anda bukan hanya simbol pribadi. Ini adalah undangan yang mendalam untuk kebangkitan spiritual. Dalam ajaran Buddha dikatakan bahwa kita semua adalah Buddha yang berpotensi dan pencerahan sejati tidak dicapai dalam kesendirian, tetapi melalui hubungan dengan orang lain dan alam semesta. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, Anda mungkin sudah merasakan sesuatu di dalam diri Anda berubah. Seolah-olah setiap kata yang Anda dengar beresonansi dalam diri Anda, membangkitkan tujuan yang lebih besar yang selalu ada di dalam diri Anda. Simbol ini tidak hanya mewakili siapa Anda, tetapi juga siapa Anda bisa menjadi.
Bulan sabit adalah tanda dari sebuah jalan luar biasa yang membutuhkan keberanian, kepasrahan dan keyakinan. Keyakinan pada diri sendiri, keyakinan pada tujuan yang lebih besar dan keyakinan pada gagasan bahwa Anda telah dipilih untuk sesuatu yang transenden. Panggilan bulan sabit sama dengan panggilan bodhisattva, makhluk tercerahkan yang, setelah mencapai pencerahan, memilih untuk kembali ke dunia untuk membantu orang lain. Panggilan yang sama yang mengundang Anda untuk melampaui ego dan melayani tujuan yang lebih tinggi. Mungkin Anda pernah merasa bahwa peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup Anda bukanlah suatu kebetulan, bahwa peristiwa-peristiwa tersebut menuntun Anda pada sesuatu yang lebih besar. Itulah panggilan bulan sabit, yang membimbing Anda menuju Dharma, takdir Anda. Kebangkitan dari tujuan ini tidak langsung, ini seperti matahari terbit yang secara bertahap menerangi cakrawala, mengungkapkan lanskap dan peluang yang tidak dapat Anda lihat sebelumnya. Bulan sabit hanyalah awal dari perjalanan, tetapi terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda akan mengikuti jalan yang ditunjukkannya kepada Anda. Anda sudah mulai melihat perubahan kecil, intuisi yang lebih tajam, peluang yang tampaknya datang pada waktu yang tepat, atau perasaan bahwa sesuatu yang besar akan menghampiri Anda. Ini adalah tanda-tanda yang jelas bahwa alam semesta sedang berbicara kepada Anda, menunggu Anda untuk menerima panggilan tersebut. Bersama dengan panggilan ini, datang pula tanggung jawab. Bulan sabit bukan hanya simbol yang Anda kenakan, tetapi juga pengingat akan misi Anda di dunia ini. Mungkin tujuan Anda adalah untuk menginspirasi orang lain, menciptakan sesuatu yang unik, atau sekadar menjadi cahaya di tengah kegelapan. Apapun itu, alam semesta telah mempercayakan misi tersebut kepada Anda, dan jika ada keraguan atau ketakutan, ingatlah bahwa orang yang mengenakan bulan sabit juga membawa kekuatan untuk mengatasi rintangan apapun. Di akhir perjalanan ini, ada satu pertanyaan yang tersisa. Apakah Anda siap untuk menerima panggilan yang ditawarkan bulan sabit kepada Anda? Ini bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang benar-benar luar biasa. Alam semesta menunggu keputusan Anda, karena hanya Anda yang dapat menulis bab selanjutnya dari perjalanan ini. Ingat, bulan sabit lebih dari sekadar simbol. Ini adalah bukti bahwa Anda istimewa, dipilih untuk sesuatu yang belum ditemukan dunia. Apa yang Anda lakukan mulai sekarang adalah pilihan Anda, dan pilihan itu dapat mengubah segalanya. Jika Anda telah memperhatikan bulan sabit di telapak tangan Anda, saya ingin Anda tahu bahwa ini bukan sekadar detail fisik. Simbol ini adalah sebuah portal menuju pengetahuan diri yang lebih dalam, sebuah panggilan spiritual yang mengundang Anda untuk terhubung kembali dengan esensi diri Anda dan menemukan tujuan unik yang harus Anda penuhi dalam hidup ini. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan bahwa setiap tanda, setiap pengalaman, dan setiap aspek dari keberadaan kita memiliki makna yang lebih dalam. Bulan sabit dapat dilihat sebagai pengingat bahwa alam semesta penuh dengan pesan yang menunggu untuk diuraikan oleh mereka yang bersedia untuk melihat lebih jauh dari yang terlihat. Simbol kecil di tangan Anda ini berbicara tentang potensi tersembunyi dan kemungkinan yang tak terbatas. Simbol ini mengingatkan kita akan pentingnya hidup dengan niat, memupuk perhatian penuh di setiap saat. Seperti yang diajarkan oleh Buddha, pikiran kita bagaikan ladang yang subur. Apa yang kita tabur, itulah yang akan tumbuh. Jika Anda memilih untuk mengindahkan panggilan ini, bulan sabit dapat menjadi panduan untuk mengembangkan kualitas spiritual seperti kreativitas, hubungan emosional, dan kemampuan untuk mewujudkan kelimpahan dalam hidup Anda. Anggap saja ini sebagai kesempatan untuk berhenti, merenung dan bertanya pada diri sendiri,
Apa yang ingin saya wujudkan dalam perjalanan ini? Bagaimana saya dapat menyelaraskan tindakan saya dengan tujuan spiritual saya? Dalam ajaran Buddha dikatakan bahwa perubahan dimulai dari dalam diri ketika kita berhenti mencari jawaban dari luar dan mulai melihat ke dalam diri. Simbol di tangan Anda ini mengundang Anda untuk melakukan hal tersebut, untuk melihat ke dalam diri dan membangkitkan potensi sejati Anda. Bagikan pesan cahaya ini kepada mereka yang Anda rasa membutuhkan percikan inspirasi. Bersama-sama kita dapat memperluas energi dari pengetahuan ini dan membantu satu sama lain untuk bertumbuh secara spiritual. Berlangganan ke saluran kami. Nyalakan bel notifikasi dan bergabunglah dengan komunitas kami dalam perjalanan yang menarik dari penemuan dan misteri spiritual. Ingatlah, perjalanan Anda unik, tetapi Anda tidak sendirian. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap refleksi yang Anda lakukan, membawa kita lebih dekat ke dunia yang lebih sadar dan terhubung. Kembangkan cahaya batin Anda dan biarkan bersinar ke dunia. Sampai jumpa lagi, Soul Walker. Biksu penyembuh, selamat datang di perjalanan luar biasa ke jantung dunia kuliner. Sebuah ruang di mana kami mengungkap dampak monumental makanan terhadap kesehatan dan kesejahteraan kita. Hari ini kami akan membawa Anda dalam pengembaraan yang menarik, penuh kejutan, dan nyaris ajaib. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana makanan tertentu tidak hanya memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi mungkin juga merupakan obat mujarab rahasia untuk mengurangi tanda-tanda penuaan? Di era kemajuan ilmu pengetahuan yang menakjubkan ini, penelitian terbaru telah menjelaskan subjek yang menarik ini. Bayangkan, sebuah penelitian mengejutkan yang diterbitkan dalam Journal of Nutritional Biochemistry yang bergengsi telah menunjukkan bagaimana antioksidan dalam buah-buahan seperti beri memerangi stres oksidatif, penjahat utama dalam penuaan dan berbagai penyakit kronis. Bagaimana dengan penelitian lain yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition, yang mengungkapkan bahwa diet yang kaya akan makanan antiinflamasi yang syarat akan omega-3 secara signifikan dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular? Temuan ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga membuka portal ke alam semesta di mana makanan adalah sekutu kita yang paling kuat dalam upaya menjaga kesehatan. Bukankah menarik untuk berpikir bahwa apa yang kita pilih untuk disajikan di atas piring kita dapat menjadi kunci utama untuk hidup yang lebih lama, lebih kenyang, dan lebih sehat? Sekarang, dengan rasa ingin tahu Anda yang memuncak dan selera Anda akan pengetahuan yang lebih hidup dari sebelumnya, bersiaplah untuk menyelami sebuah cerita yang akan membawa Anda untuk menjelajahi diskusi ini pada tingkat yang lebih dalam. Subscribe, like kami, dan berikan perhatian khusus pada cerita berikut ini, sebuah narasi yang menawan dan mendalam yang akan membuat Anda merenungkan esensi dari keberadaan kita dan hubungan suci antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Mari kita bersama-sama memulai perjalanan transformatif ini, penuh dengan kebijaksanaan dan penemuan, menuju kesejahteraan holistik. Biksu Long disebut demikian karena ia telah hidup lebih dari 100 tahun. Dia adalah kepala dari sebuah kuil kecil di pegunungan, di mana dia mengajarkan Dharma kepada para muridnya. Long dikenal karena kebijaksanaannya, welas asih dan kesehatannya. Terlepas dari usianya yang sudah tua, ia tetap lincah dan berpikiran jernih, dan tidak pernah menderita penyakit. Suatu hari, seorang pengembara muda datang ke vihara, mencari tempat berteduh dan makanan. Bhikkhu Long menerimanya dengan ramah dan menawarinya secangkir teh. Pengembara itu mengatakan kepadanya bahwa dia datang dari kota yang jauh, di mana dia telah melihat banyak hal yang menakjubkan dan mengerikan. Dia menceritakan kepadanya tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah menciptakan mesin yang bisa terbang, berkomunikasi dan menyembuhkan. Namun, dia juga menceritakan tentang perang, kemiskinan,
polusi dan penyakit yang menimpa jutaan orang. Bagaimana mungkin dunia ini bisa begitu kontradiktif? Tanya sang pengelana. Bagaimana bisa ada begitu banyak keindahan dan begitu banyak kesengsaraan pada saat yang bersamaan? Dunia ini seperti sebuah cermin, jawab Biksu Long. Cermin itu memantulkan apa yang ada di dalam hati setiap makhluk. Jika ada kebaikan, maka akan ada kedamaian. Jika ada kejahatan, maka akan ada konflik. Jika ada ketidaktahuan, maka akan ada penderitaan. Jadi bagaimana kita dapat membebaskan diri kita dari penderitaan? Sang musafir bersikeras. Dengan mengikuti jalan Buddha, kata Bikhu Long, dengan mempraktekkan meditasi, etika dan kebijaksanaan, kita dapat melihat kenyataan sebagaimana adanya, bukan seperti yang kita bayangkan. Kemudian kita dapat melepaskan diri kita dari keinginan-keinginan yang memperbudak kita, dan mengembangkan welas asih yang membebaskan kita. Bagaimana dengan kesehatan? Tanya si pelancong. Bagaimana Anda bisa hidup begitu lama dan mempertahankan vitalitas Anda? Kesehatan adalah hasil dari keselarasan antara tubuh, pikiran dan jiwa, Bikhu Long menjelaskan. Untuk menjaga tubuh, Anda harus makan dengan baik, berolahraga dan beristirahat. Untuk menjaga pikiran, hindari emosi negatif, seperti kebencian, kemarahan, dan ketakutan, dan doronglah emosi positif, seperti cinta, sukacita, dan rasa syukur. Untuk merawat jiwa, terhubunglah dengan alam, dengan orang lain dan dengan diri Anda sendiri. Jenis makanan apa yang Anda makan? Tanya sang pelancong. Saya makan makanan yang membantu saya meremajakan diri, kata Biksu Long. Makanan yang memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi dan meningkatkan kekebalan tubuh. Makanan yang mencegah atau menunda penuaan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Makanan seperti alpukat, sayuran hijau, bawang putih, jahe, kacang-kacangan, yogurt, pasta gandum, dan melon. Dan dari mana Anda mendapatkannya? Tanya wisatawan itu. Saya menanamnya sendiri di kebun saya, jawab Biksu Long, atau saya memetiknya dari pohon dan tanaman liar. Saya juga minum banyak air, yang sangat penting untuk menjaga tubuh saya tetap terhidrasi dengan baik. Saya ingin belajar lebih banyak tentang pola makan dan latihan Anda, kata si pengelana. Bolehkah saya tinggal beberapa hari di vihara dan menjadi murid Anda? Tentu saja, jawab Biksu Long. Anda dipersilakan, tetapi saya peringatkan Anda bahwa jalannya tidak mudah. Dibutuhkan disiplin, kesabaran dan ketekunan. Dan juga kerendahan hati, karena Anda harus menghadapi masalah Anda sendiri dan menyelesaikannya dengan kebijaksanaan. Saya bersedia untuk mencoba, kata sang pengembara. Saya ingin menjalani hidup yang penuh dan bahagia, seperti Anda. Kalau begitu, mari kita mulai, kata Biksu Long. Ayo, saya akan menunjukkan kamar Anda. Besok saat fajar kita akan memulai latihan. Keesokan harinya, sang murid terbangun oleh kicauan burung dan wangi bunga. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan pergi ke halaman, di mana Bikhu Long telah menunggunya sambil tersenyum. Selamat pagi, murid, sapa Bikhu Long. Apakah tidurmu nyenyak? Selamat pagi, guru, jawab sang murid. Ya, saya tidur dengan sangat nyenyak. Saya merasa segar dan penuh energi. Itu bagus, kata Bikhu Long, karena hari ini kita akan memulai latihan. Pertama kita akan melakukan latihan pemanasan. Kemudian kita akan berlatih meditasi. Kemudian kita akan sarapan.
dan akhirnya kita akan mempelajari Dharma. Apakah kalian sudah siap? Ya, Guru, kata sang murid. Saya siap untuk belajar darimu. Baiklah, kata Biksu Long. Kalau begitu mari kita mulai. Biksu Long mengajari muridnya beberapa latihan pemanasan yang terdiri dari peregangan otot-otot, menarik nafas dalam-dalam dan menggerakkan persendian. Sang murid mengikutinya dengan hati-hati dan penuh perhatian, mencoba menirukan gerakan sang guru. Biksu Long menjelaskan bahwa latihan-latihan ini adalah untuk mempersiapkan tubuh untuk meditasi dan untuk mencegah cedera atau rasa sakit. Biksu Long kemudian mengajari muridnya postur meditasi, yang terdiri dari duduk dengan punggung tegak, kaki disilangkan, tangan di atas lutut dan mata setengah terbuka. Sang murid duduk seperti yang diinstruksikan oleh sang guru dan mencoba untuk merilekskan tubuh dan pikirannya. Biksu Long menjelaskan bahwa meditasi adalah untuk menenangkan pikiran, berkonsentrasi pada saat ini dan mengamati pikiran dan sensasi tanpa menilai atau melekat padanya. Biksu Long kemudian mengajarkan muridnya teknik pernapasan, yang terdiri dari menghirup dan menghembuskan napas melalui hidung secara perlahan dan dalam, dengan menghitung sampai 4 pada setiap tahap. Sang murid bernapas seperti yang diajarkan oleh sang guru dan mencoba mengikuti ritme dan irama napas. Biksu Long menjelaskan bahwa pernapasan tersebut berfungsi untuk mengatur aliran energi, memberi oksigen pada otak dan tubuh, serta menyelaraskan sistem saraf. Akhirnya, Biksu Long mengajarkan mantra meditasi kepada muridnya, yang terdiri dari mengulang kata atau frasa seperti Om, Namaste, atau IAMPAC secara mental. Sang murid mengulangi mantra yang diberikan oleh sang guru dan mencoba untuk memusatkan perhatiannya pada bunyi dan arti dari kata tersebut. Biksu Long menjelaskan bahwa mantra tersebut berfungsi untuk memfokuskan pikiran, menghindari gangguan dan menghasilkan getaran positif. Murid tersebut berlatih meditasi selama setengah jam di bawah bimbingan dan pengawasan Biksu Long. Pada awalnya, ia merasa sulit untuk mempertahankan postur tubuh, pernapasan dan mantranya, serta merasa tidak nyaman dan gelisah. Namun lambat laun ia memasuki kondisi relaksasi dan ketenangan dan melupakan segalanya. Ketika Biksu Long menyuruhnya untuk menyelesaikan meditasi, sang murid terkejut dan puas. Dia telah mengalami rasa damai dan kejernihan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah sarapan, Biksu Long dan muridnya pergi berjalan-jalan di hutan. Biksu Long menunjukkan kepada muridnya berbagai macam tanaman dan hewan yang hidup di sana dan menjelaskan khasiat dan manfaatnya. Sang murid mengagumi keindahan dan keanekaragaman alam dan bersyukur bisa menikmatinya. Guru, tempat ini adalah surga, kata sang murid. Saya merasa sangat nyaman di sini, begitu damai dan bahagia. Saya senang, murid, kata Biksu Long. Tempat ini adalah hadiah dari surga dan kita harus menjaganya dan menghormatinya. Alam adalah ibu kita dan menyediakan semua yang kita butuhkan untuk hidup, tidak hanya makanan, tetapi juga obat-obatan. Obat-obatan? Tanya sang murid. Ya, obat-obatan, jawab Biksu Long. Alam adalah apotek besar yang berisi obat untuk semua penyakit. Anda hanya perlu tahu bagaimana menggunakannya dan dengan niat yang tepat. Apa yang Anda maksud dengan niat? Tanya sang murid. Maksud saya, tanaman dan hewan memiliki energi mereka sendiri yang dapat disalurkan kepada orang yang mengkonsumsinya, Biksu Long menjelaskan.
Energi ini bisa positif atau negatif, tergantung bagaimana makhluk hidup diperlakukan. Jika mereka diperlakukan dengan cinta, rasa hormat dan rasa syukur, energi mereka akan bermanfaat dan menyembuhkan. Tetapi jika mereka diperlakukan dengan kebencian, kekerasan dan keserakahan, energi mereka akan berbahaya dan merusak. Dan bagaimana Anda dapat mengetahui energi makhluk hidup? Tanya sang murid. Anda dapat mengetahui dari penampilan mereka, dari bau mereka, dari rasa mereka dan dari efek mereka, jikata Bhikulong. Makhluk hidup yang memiliki energi positif itu indah, harum, enak dan sehat. Makhluk hidup yang memiliki energi negatif itu jelek, bau, pahit dan tidak sehat. Dan bagaimana makhluk hidup dapat digunakan sebagai obat? Tanya sang murid. Mereka dapat digunakan dengan berbagai cara, tergantung dari jenis tanaman atau hewan dan tergantung dari jenis penyakitnya, jikata Bhikulong. Wah, banyak sekali, jikata sang murid. Bisakah Anda memberi saya beberapa contoh konkret? Tentu. Sekarang perhatikanlah, muridku, karena saya akan memberikan beberapa contoh dari 12 makanan super yang dapat membantu Anda menyembuhkan dan meremajakan diri, jikata Bhikulong. Inilah 12 makanan super. Tunggu, sebelum saya mengungkapkan makanan pertama, saya mengajukan sebuah pertanyaan. Sudahkah Anda membagikan video ini kepada teman, orang yang Anda cintai, atau orang yang membutuhkan penyembuhan dan pemulihan? Jika belum, lakukanlah. Makanan pertama, alpukat. Buah yang lezat ini adalah permata sejati dalam dunia nutrisi. Kaya akan vitamin E, alpukat tidak hanya melindungi membran sel, tetapi juga memainkan peran penting dalam mencegah keriput berkat sifat antioksidannya. Selain itu, alpukat mengandung lemak sehat, khususnya asam lemak tak jenuh tunggal, yang penting untuk meningkatkan kadar kolesterol. Lemak sehat ini membantu menjaga keseimbangan antara kolesterol baik, HDL, dan kolesterol jahat, LDL, yang berkontribusi pada pencegahan penyakit kardiovaskular. Alpukat juga dikenal dengan kandungan kaliumnya yang tinggi, bahkan lebih tinggi daripada pisang, yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit yang sehat dalam tubuh. Keseimbangan ini sangat penting untuk pengaturan tekanan darah dan fungsi jantung yang sehat. Selain manfaatnya bagi kesehatan jantung dan kulit, alpukat juga merupakan sumber serat yang membantu melancarkan pencernaan dan meningkatkan sistem pencernaan yang sehat. Serat larut dan tidak larut ini membantu menjaga keteraturan buang air besar dan dapat berkontribusi pada perasaan kenyang, yang berguna bagi mereka yang ingin mengontrol berat badan. Terakhir, alpukat mengandung berbagai nutrisi penting lainnya, termasuk vitamin B, vitamin K, dan berbagai mineral seperti magnesium dan tembaga. Nutrisi ini memainkan peran penting dalam segala hal, mulai dari pemeliharaan kesehatan tulang hingga fungsi enzim yang tepat dalam tubuh. Singkatnya, alpukat bukan hanya makanan yang lezat dan serbaguna untuk dimasukkan ke dalam menu makanan, tapi juga menawarkan berbagai manfaat kesehatan, menjadikannya makanan super yang wajib ada dalam rencana makan sehat apapun. Makanan kedua, sayuran hijau. Berbicara tentang sayuran hijau berarti memasuki dunia nutrisi yang penting bagi kesehatan kita. Ini termasuk sayuran seperti brokoli, bayam, selada dan sayuran hijau lainnya. Apa yang membuat mereka sangat bermanfaat adalah kandungan klorofilnya yang tinggi, pigmen yang memberikan warna hijau yang khas. Klorofil tidak hanya memiliki efek detoksifikasi pada tubuh, membantu memurnikan darah dan menghilangkan racun, tetapi juga memiliki sifat regeneratif. Sayuran ini merupakan sumber yang kaya akan vitamin-vitamin penting, termasuk vitamin A, yang sangat penting untuk kesehatan mata.
Vitamin C, yang dikenal dengan kemampuannya untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan kesehatan kulit. Dan vitamin K, penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Mereka juga menyediakan mineral penting seperti kalsium, yang penting untuk tulang dan gigi yang kuat. Zat besi, yang diperlukan untuk transportasi oksigen dalam darah. Dan kalium, yang membantu mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan dalam tubuh. Konsumsi sayuran hijau secara teratur juga dikaitkan dengan risiko penyakit kronis yang lebih rendah, seperti hipertensi, penyakit kardiovaskular, dan beberapa jenis kanker. Hal ini sebagian disebabkan oleh kandungan antioksidan dan senyawa fitokimia yang tinggi yang melindungi dari kerusakan sel. Selain itu, sayuran ini rendah kalori dan tinggi serat, sehingga ideal untuk menurunkan berat badan dan menjaga berat badan yang sehat. Serat membantu melancarkan pencernaan dan menjaga sistem pencernaan yang sehat, sekaligus memberikan rasa kenyang yang dapat membantu mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Memasukkan berbagai sayuran hijau ke dalam menu makanan sehari-hari tidak hanya meningkatkan nutrisi secara keseluruhan, tetapi juga menambah warna dan rasa pada makanan, sehingga membuat pengalaman makan menjadi lebih sehat dan lezat. Makanan ketiga, bawang putih. Makanan kecil tapi kuat ini adalah harta karun yang nyata di dapur dan dalam pengobatan alami. Bawang putih dikenal dengan sifat antibiotik, antivirus dan anti jamurnya yang mengesankan. Sifat-sifat ini membuat bawang putih menjadi sekutu yang tangguh dalam memerangi infeksi, terutama infeksi saluran pernapasan dan pencernaan. Salah satu senyawa yang paling menonjol dalam bawang putih adalah allicin, yang bertanggung jawab atas aroma dan rasanya yang khas. Allicin tidak hanya menstimulasi sirkulasi darah, tetapi juga memainkan peran penting dalam mencegah pembentukan gumpalan darah, yang berkontribusi pada kesehatan jantung. Selain itu, senyawa ini telah terbukti memiliki efek yang bermanfaat dalam mengatur kadar kolesterol dan tekanan darah. Bawang putih juga kaya akan antioksidan, yang melindungi tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyakit kronis dan memerangi penuaan sel. Selain itu, antioksidan ini membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga lebih efisien dalam melawan infeksi dan penyakit. Aspek penting lainnya dari bawang putih adalah kontribusinya terhadap kesehatan pencernaan. Telah ditemukan bahwa bawang putih dapat membantu dalam pengaturan flora usus dan bermanfaat dalam pengobatan beberapa masalah pencernaan, seperti peradangan dan kembung. Memasukkan bawang putih ke dalam menu makanan sangatlah mudah dan serbaguna, karena dapat ditambahkan ke berbagai macam hidangan, mulai dari sup dan saus hingga daging dan sayuran. Rasanya yang khas dan khasiatnya yang menyehatkan membuatnya menjadi bahan yang wajib ada di dapur bagi mereka yang tertarik dengan diet seimbang dan sehat. Makanan keempat, jahe. Makanan yang terkenal dengan rasa pedas dan aromanya yang khas ini merupakan akar yang memiliki khasiat obat yang mengesankan. Jahe sangat dihargai karena efek antiinflamasi dan imunomodulatornya. Sifat-sifat ini membuatnya sangat efektif dalam meredakan nyeri otot dan sendi, terutama yang disebabkan oleh stres atau olahraga. Salah satu aplikasi jahe yang paling terkenal adalah dalam pengobatan masalah pencernaan. Ini membantu meningkatkan pencernaan dan merupakan obat alami yang sangat efektif untuk mencegah mual, termasuk mual di pagi hari selama kehamilan dan mual di pagi hari yang disebabkan oleh mabuk perjalanan. Selain itu, jahe memiliki efek stimulasi pada saluran pencernaan yang dapat mempercepat pengosongan perut dan meringankan rasa berat setelah makan. Jahe juga mengandung gingerol, senyawa dengan sifat antioksidan dan antiinflamasi yang kuat.
Antioksidan ini melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan dapat mengurangi risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung. Memasukkan jahe ke dalam menu makanan sangatlah mudah dan bermanfaat. Jahe dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk, segar, bubuk, kapsul atau bahkan sebagai teh. Jahe juga banyak digunakan dalam masakan, tidak hanya karena manfaat kesehatannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk meningkatkan cita rasa masakan. Jahe tidak hanya merupakan tambahan yang berharga untuk rezim diet yang berorientasi pada kesehatan, tetapi juga menawarkan berbagai macam aplikasi kuliner, menjadikannya bahan yang serbaguna dan penting, baik di dapur maupun di apotek alami. Makanan kelima adalah kenari. Kacang ini adalah permata nutrisi yang sesungguhnya. Kacang-kacangan terkenal dengan kandungan lemak tak jenuhnya yang tinggi, yang sangat penting untuk kesehatan jantung. Lemak sehat ini, terutama asam lemak omega-3, membantu menurunkan kolesterol LDL, yang dikenal sebagai kolesterol jahat, dan meningkatkan HDL, atau kolesterol baik. Efek ini sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah penyakit kardiovaskular. Selain lemaknya yang bermanfaat, kacang-kacangan merupakan sumber protein nabati dan serat yang penting. Protein membantu membangun dan memperbaiki jaringan, sementara serat sangat penting untuk pencernaan yang baik dan dapat membantu mencegah sembelit. Serat juga berkontribusi pada rasa kenyang, yang membantu untuk mengontrol berat badan. Antioksidan yang terdapat dalam kacang-kacangan, seperti polifenol, berperan penting dalam melindungi sel dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Jenis stres oksidatif ini terkait dengan penuaan sel dan berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung dan kanker. Kacang-kacangan juga merupakan sumber yang baik untuk beberapa nutrisi penting, seperti magnesium, zat besi dan vitamin E, yang penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Magnesium, misalnya, sangat penting untuk banyak fungsi tubuh, termasuk mengatur metabolisme dan menjaga fungsi saraf dan otot yang normal. Memasukkan kacang-kacangan ke dalam menu makanan adalah cara yang mudah dan lezat untuk mendapatkan manfaat kesehatan ini. Kacang-kacangan dapat dimakan sendiri sebagai camilan sehat, ditambahkan ke dalam salad, sereal, yogurt, atau bahkan digunakan dalam persiapan hidangan utama dan makanan penutup. Keserbagunaan dan berbagai manfaat kesehatannya menjadikan kacang-kacangan sebagai makanan penting dalam diet seimbang. Makanan keenam, yogurt. Produk susu fermentasi ini lebih dari sekadar tambahan sederhana untuk diet kita. Yogurt terutama dikenal karena kandungan bakteri baik untuk kesehatan usus, yang dikenal sebagai probiotik. Mikroorganisme hidup ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan flora usus yang sehat dan memainkan peran penting dalam melancarkan pencernaan dan mencegah masalah seperti gas dan kembung. Probiotik yang ditemukan dalam yogurt tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan pencernaan, tetapi juga berkontribusi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dengan menjaga keseimbangan bakteri yang sehat dalam usus, mereka membantu melindungi tubuh dari infeksi dan bahkan mungkin memiliki efek positif pada kondisi alergi dan autoimun tertentu. Yogurt juga merupakan sumber nutrisi penting yang baik, termasuk kalsium, protein, vitamin B, kalium, dan magnesium. Kalsium sangat penting untuk menjaga tulang dan gigi yang kuat, sementara protein sangat penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan. Vitamin B berperan penting dalam menjaga fungsi otak dan saraf,
serta metabolisme energi. Selain itu, yogurt dapat bermanfaat dalam manajemen berat badan. Kandungan protein dan adanya probiotik dapat membantu mengendalikan nafsu makan dan meningkatkan metabolisme, sehingga lebih mudah untuk menurunkan berat badan atau mempertahankan berat badan yang sehat. Memadukan yogurt ke dalam menu makanan sehari-hari sangatlah mudah dan lezat. Yogurt dapat dimakan sendiri, sebagai bagian dari sarapan atau camilan, dicampur dengan buah atau sereal, atau digunakan sebagai bahan dalam smoothie, saus, dan saus. Memilih yogurt tawar atau yang memiliki kadar gula rendah adalah pilihan terbaik untuk memaksimalkan manfaat kesehatannya. Makanan ketujuh adalah pasta gandum. Makanan ini adalah pilihan yang sangat baik bagi mereka yang mencari sumber energi yang berkelanjutan dan sehat. Pasta gandum utuh berbeda dengan pasta olahan karena mengandung karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah. Ini berarti karbohidrat diserap dan dipecah secara perlahan di dalam tubuh, sehingga memberikan pelepasan energi yang lebih lama dan menghindari lonjakan kadar gula darah secara tiba-tiba. Selain dampak positifnya terhadap energi dan kadar glukosa darah, pasta gandum kaya akan serat larut dan tidak larut. Serat larut membantu menurunkan kadar kolesterol darah dan mengontrol kadar glukosa, sedangkan serat tidak larut meningkatkan transit usus dan mencegah sembelit. Kedua jenis serat ini penting untuk menjaga sistem pencernaan yang sehat. Pasta gandum utuh juga menyediakan nutrisi penting lainnya seperti vitamin B, yang penting untuk metabolisme energi dan pemeliharaan fungsi saraf dan otak. Selain itu, pasta gandum mengandung mineral seperti zat besi, magnesium dan selenium, yang penting untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk pemeliharaan sistem kekebalan tubuh yang sehat dan perlindungan terhadap kerusakan oksidatif. Memasukkan pasta gandum utuh ke dalam menu makanan adalah cara yang lezat untuk menikmati makanan yang memuaskan dan bergizi. Pasta ini dapat digunakan dalam berbagai hidangan, mulai dari salad pasta hingga hidangan utama yang lebih rumit, berpadu sempurna dengan berbagai macam bahan seperti sayuran, protein tanpa lemak, dan saus yang sehat. Memilih pasta gandum utuh daripada pasta olahan adalah pilihan sehat yang berkontribusi pada diet seimbang, yang menawarkan manfaat bagi kesehatan pencernaan, manajemen berat badan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Makanan ke-8 adalah melon. Buah-buahan yang berair ini adalah makanan yang luar biasa, terutama selama bulan-bulan hangat, karena kandungan airnya yang tinggi sekitar 90%. Karakteristik ini membuat melon sangat baik untuk menghidrasi tubuh dari dalam, sebuah fungsi penting untuk menjaga kesehatan kulit dan untuk berfungsinya semua sistem tubuh. Melon tidak hanya menyegarkan dan lezat, tetapi juga merupakan sumber nutrisi penting yang kaya. Mereka mengandung berbagai vitamin, seperti vitamin A, yang meningkatkan penglihatan dan kesehatan kulit. Vitamin C, yang dikenal dengan perannya dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh dan kesehatan tulang. Vitamin E, yang melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Dan vitamin K, penting untuk pembekuan darah. Selain itu, melon menyediakan vitamin B6 yang penting untuk berbagai proses metabolisme. Buah-buahan ini juga merupakan sumber antioksidan yang baik, yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas, sehingga mengurangi risiko penyakit kronis. Antioksidan yang ada dalam melon, seperti beta-karoten, prekursor vitamin A, berkontribusi pada kesehatan kulit dan mata serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang kuat. Keuntungan penting lainnya dari melon adalah kandungan kalorinya yang rendah,
yang membuatnya menjadi pilihan ideal bagi orang yang ingin mengontrol berat badan. Selain itu, rasa manisnya yang alami dapat membantu memuaskan hasrat makan yang manis dengan cara yang sehat. Memasukkan melon ke dalam makanan itu mudah dan serbaguna. Mereka dapat dinikmati sendiri sebagai camilan yang menyegarkan, ditambahkan ke dalam salad buah, digunakan dalam smoothie, atau bahkan sebagai bagian dari hidangan gurih, seperti salad dengan feta atau prosciutto. Rasanya yang manis dan kandungan airnya yang tinggi menjadikannya makanan yang lezat dan bergizi, ideal untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan bergizi. Yang kesembilan akan mengejutkan Anda, yaitu air. Meskipun bukan makanan dalam arti tradisional, air sangat penting bagi kehidupan dan memainkan peran penting dalam kesehatan dan kesejahteraan kita. Air sangat penting untuk menjaga hidrasi tubuh yang baik, yang sangat penting untuk semua fungsi tubuh. Air membantu menghilangkan racun dari dalam tubuh melalui air seni dan kotoran. Hidrasi yang memadai memfasilitasi fungsi ginjal dan membantu menjaga sistem tetap bersih, yang sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, air sangat penting untuk pengaturan suhu tubuh melalui keringat dan keringat. Minum air yang cukup juga penting untuk kesehatan kulit, karena hidrasi yang cukup membantu menjaga kulit tetap terhidrasi dan dapat meningkatkan penampilan dan elastisitasnya. Selain itu, air membantu melancarkan pencernaan dan dapat mencegah masalah seperti sembelit. Penting untuk diingat bahwa kebutuhan air dapat bervariasi dari orang ke orang, tergantung pada faktor-faktor seperti usia, berat badan, aktivitas fisik, dan iklim. Aturan umum yang dapat dijadikan patokan adalah minum setidaknya 8 gelas air sehari, tetapi jumlah ini mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Selain minum air putih, hidrasi dapat dipertahankan dengan mengonsumsi makanan kaya air, seperti buah-buahan dan sayuran, dan melalui minuman lain. Namun, disarankan untuk membatasi konsumsi minuman yang mengandung gula tambahan atau kafein, karena ini dapat memiliki efek kontraproduktif terhadap hidrasi. Singkatnya, air lebih dari sekadar bagian dari diet kita. Air adalah komponen penting dalam menjaga tubuh kita berfungsi dengan baik dan membuat kita tetap sehat dan bertenaga. Makanan ke-10. Paprika merah. Sayuran ini tidak hanya berwarna-warni dan lezat, tapi juga sangat bergizi. Paprika merah dikenal dengan kandungan vitamin C-nya yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari jeruk. Vitamin ini penting untuk kesehatan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan penyerapan zat besi dan kesehatan kulit, karena vitamin ini berkontribusi pada produksi kolagen. Selain vitamin C, paprika merah merupakan sumber yang baik dari beberapa vitamin dan mineral lainnya. Mereka mengandung vitamin B, vitamin E, kalium dan folat. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang membantu melindungi sel dari stres oksidatif. Kalium penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan fungsi otot yang tepat, sementara folat sangat penting untuk produksi sel-sel baru yang sehat. Paprika merah juga mengandung antioksidan seperti beta-karoten dan kapsantin. Antioksidan ini membantu melindungi dari kerusakan sel dan dapat mengurangi risiko penyakit kronis tertentu, seperti penyakit jantung dan beberapa jenis kanker. Paprika merah tidak hanya rendah kalori, tetapi juga kaya akan serat, yang membuatnya bermanfaat untuk pencernaan dan dapat membantu manajemen berat badan. Serat membantu mempertahankan rasa kenyang, yang dapat membantu mereka yang ingin mengontrol asupan kalori. Memasukkan paprika merah ke dalam menu makanan sangatlah mudah dan serbaguna. Mereka dapat dimakan mentah dalam salad,
dipanggang, diisi atau sebagai bagian dari berbagai hidangan yang dimasak. Rasanya yang manis dan teksturnya yang renyah membuatnya menjadi bahan yang populer di banyak masakan di seluruh dunia. Makanan nomor 11 adalah salmon. Ikan ini sangat dihargai karena berbagai manfaat kesehatannya, terutama karena kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi. Asam lemak ini sangat penting bagi tubuh dan harus diperoleh melalui makanan, karena tubuh tidak dapat memproduksinya sendiri. Omega 3 dikenal karena kemampuannya untuk mengurangi peradangan di seluruh tubuh, yang bermanfaat bagi kesehatan jantung dan dapat membantu mengurangi risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, radang sendi, dan bahkan beberapa jenis kanker. Salmon juga merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat baik yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan dalam tubuh. Selain itu, ikan ini menyediakan vitamin dan mineral penting, termasuk vitamin D, vitamin B12, selenium, dan kalium. Vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang dan fungsi kekebalan tubuh, sedangkan vitamin B12 penting untuk produksi energi dan pembentukan sel darah merah. Selenium, sebuah trace mineral, memainkan peran kunci dalam metabolisme yang sehat dan fungsi tiroid. Salmon juga bermanfaat untuk kesehatan otak. Asam lemak omega 3, terutama DHA, penting untuk pemeliharaan fungsi otak normal, termasuk memori dan suasana hati. Asam lemak ini mungkin sangat penting selama kehamilan dan masa kanak-kanak, ketika otak sedang berkembang. Memasukkan salmon ke dalam menu makanan bisa jadi mudah dan lezat. Ikan ini serbaguna dan dapat diolah dengan berbagai cara, termasuk dipanggang, dibakar, dipanggang, dibakar, atau diasap. Ikan ini juga bisa menjadi tambahan yang bagus untuk salad, pasta, dan hidangan nasi. Makan salmon secara teratur dapat menjadi cara yang lezat untuk mendapatkan banyak manfaat kesehatan. Mari kita bahas makanan terakhir, makanan nomor 12, teh hijau. Teh hijau adalah minuman yang banyak dikonsumsi karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Teh hijau kaya akan antioksidan, terutama katekin, yang dikenal karena kemampuannya untuk melawan dan mencegah kerusakan sel. Antioksidan ini dapat mengurangi risiko beberapa penyakit kronis, termasuk penyakit jantung dan beberapa jenis kanker. Teh hijau juga dikenal karena efek stimulasinya. Berkat kandungan kafeinnya, teh hijau dapat meningkatkan fungsi otak, meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan mental tanpa kegelisahan yang sering menyertai konsumsi kopi. Teh hijau juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan manajemen metabolisme. Teh hijau telah terbukti meningkatkan pengeluaran energi dan meningkatkan oksidasi karbohidrat, yang dapat membantu penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan yang sehat. Selain itu, teh hijau dapat meningkatkan kesehatan gigi dengan mengurangi pembentukan bakteri dan keasaman dalam mulut, yang dapat membantu mencegah kerusakan gigi dan meningkatkan nafas. Memasukkan teh hijau ke dalam menu makanan harian Anda adalah cara yang sederhana dan menyenangkan untuk menikmati manfaatnya. Teh hijau dapat dikonsumsi panas atau dingin dan merupakan alternatif yang sangat baik untuk minuman manis. Sekarang saya mengundang Anda untuk terus menemukan dan belajar tentang dunia nutrisi dan kesehatan yang luar biasa. Tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana makanan ini dapat diintegrasikan ke dalam diet harian Anda dengan cara yang kreatif dan lezat? Klik video di sebelah kiri untuk menemukan resep dan ide yang menginspirasi. Atau mungkin Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang manfaat spesifik dari setiap makanan dan bagaimana makanan tersebut dapat berkontribusi pada kesehatan dan pencegahan penyakit yang lebih baik.
Kemudian pilih video di sebelah kanan Anda untuk menyelami dunia nutrisi dan kesehatan yang lebih mendetail.